syarat dengan makna dan kemampuan pemerintah Kota Parepare dengan masyarakatnya, yaitu Parepare sebagai mercusuar pendidikan. Saya hadir di sini, saya ingin membuktikan bahwa negara itu selalu hadir dalam kegiatan apapun, apalagi kalau berkaitan dengan persoalan pendidikan. Izin Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejati, saya merasa perlu meluruskan opini-opini yang terbangun dan menjadi isu yang liar. Kita tahu bersama. Saya ingin mengatakan, Islam ini indah. Kota ini adalah kota ulama dan kota santri, tapi toleransi tinggi. Ini jelek-jelek begini, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kejati, saya tidak bisa dipisahkan dengan Fatim. Saya ini alumni SMP Prato. Bayangkan, dari tahun 70-an di masa saya, toleransi umat beragama di Parepare sudah lahir dan terjaga. Saya ubah acara saya di Makassar karena saya menjadikan ini momen untuk diketahui publik. Adik saya dari Katolik, kami waktu di Frater didoktrin dengan kedisiplinan tinggi. 1 detik pun kalau terlambat kami dihukum. Nah, olehnya itu saya ingin menyampaikan kepada wisudawan-wisudawati bahwa Parepare ini adalah kota yang harus kita jaga bersama. Jangan tidak dijaga. Kalau ada segelintir orang atau kelompok yang ingin mengganggu toleransi umat beragama di Parepare ini, perlu kita perbaiki cara berpikirnya. Saya tidak mengatakan salah, karena memang kebebasan mengeluarkan pendapat diambil oleh undang-undang. Tapi saya catat di sini bahwa batasan toleransi beragama itu sangat jelas. Yang pertama, Pak Kapolres tidak mempertaruhkan keyakinan. Ini dulu. Kita beda agama, tapi jangan sekali-kali ada yang mencoba mempertaruhkan keyakinan. Karena keyakinan itu milik individu dan Tuhan. Tidak ada yang boleh campur. Itulah dalam konsep hak asasi manusia, Declaration of Human Rights. Ini namanya mention right. Jangan sekali-kali ganggu keyakinan seseorang dari Tuhan. Ini Pak. Ini kalau kita membedah secara akademik, secara rasio, tidak secara emosional. Yang kedua, kita tidak boleh menebar kebencian. Tidak boleh menebar kebencian. Jangan seolah-olah kita ini adalah agama kita yang benar. Islam tidak mengajarkan seperti agama saya. Ini Pak Ketua dan segenap jajaran Yayasan Sentosa, ini harus kita kembangkan. Kita mau hidup damai, tentram, agar kondisi perekonomian dan upaya mensejahterakan masyarakat bisa kita cepat wujudkan. Dan tidak kalah pentingnya, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Itu tadi Mensenrechten. Itu hak asasi manusia yang sudah dideklarasikan oleh PBB. Yang kedua adalah Grundrechten. Nah, Grundrechten itu bapak-bapak itu semua. Ada yang pakai baju biru, hijau, ada yang coklat muda, coklat tua. Bapak-bapak dari aparat penegak hukum atas nama negara wajib menjadi garda terdepan. Jadi jangan kira Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejati yang diam. Enggak.
Karena ada kebijakan secara linear. Maafkan saya ini, saya harus mengungkapkan sebagai bagian daripada edukasi kita. Grundrechten adalah garda terdepan menjaga yang pertama kali itu. Setiap manusia individu punya hak asasi untuk punya keyakinan, untuk punya agama, karena antara dia dan Tuhan. Nah, bagaimana dia bisa menjalankan keyakinan dan agama yang dipeluknya itu? Ada negara, ada Grundrechten. Ini perintah hak asasi, Declaration of Human Rights. Jadi tanggung jawab kita semua. Anak-anakku yang sebentar lagi akan menyandang predikat kesarjanaan, tolong diperbaiki wawasan berpikir terkait perbedaan agama atau keyakinan itu sendiri. Negara ini telah membentuk, telah menganggarkan instrumen-instrumen toleransi dan kerukunan umat beragama. Saya Muslim, saya keluar masuk gereja, saya meletakkan batu pertama pembangunan gereja. Saya sering datang membersihkan para vihara-vihara. Saya datang kalau Natalan. Tapi yang datang itu bukan akidah saya. Yang datang itu kawan pawai yang menyandang Garuda di dada kanannya. Saya ingin membuktikan bahwa negara itu pasti dan harus menjadi kewajiban datang di tengah-tengah rakyat. Islam itu mengajarkan juga bukan hanya sebatas ukhuwah Islamiyah, Pak. Islam juga mengajarkan ukhuwah insaniyah. Memangnya kalau saya lagi jogging pagi dengan Kapolres dan Pak Dandi, ada orang yang terkapar di got pinggir alun-alun kota, butuh pertolongan, saya ulurkan tangan saya, Pak Kapolres bilang, jangan Pak Wali, karena ada salib di dadanya. Nah boleh, harus kita saling menolong. Begitupun sebaliknya. Jadi percayalah, saya berkeyakinan sekali. Saya sudah hampir 10 tahun, kurang 20 hari dari awal saya tanamkan bahwa kota ini harus menjadi kota yang menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Bahkan selalu saya mengatakan, ayo kita buktikan bahwa Parepare ini adalah miniatur Indonesia. Segala suku etnis bisa berinteraksi dan hidup nyaman. Dan memang tahun kemarin hasil survei indeks kepuasan masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat di Parepare ini 90. Tingkat rasa amannya masyarakat Parepare di Parepare ini 97,3%. Luar biasa. Jadi jangan ada yang ganggu ini. Kalau ada yang merasa punya pendapat lain, ayo kita duduk bersama. Itu tadi, kita tidak boleh menebar kehinaan. Jangan. Nah, kesemuanya ini Pak Kapolres, Pak Nandi, Pak Kejati bersumber dari kebijakan saya 2017. Hadir pada peletakan batu pertama pembangunan sekolah Kristen yang dipersoalkan sekarang. Waktu itu Pak Kapolres, Pak Nandi sekedar paham, semuanya baik-baik, baik-baik Pak. Kenapa saya katakan baik-baik? Ya acara itu dibawa tenda, kita makan, yang jadi panitia semua masyarakat di sana, pemuda di sana, semua baik-baik. Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Tapi sudahlah, biar bagaimanapun dia adalah rakyat saya juga. Kita tinggal mempersiapkan diri bahwa keteguhan dalam mempererat tali silaturahmi dan toleransi beragama itu, ingat, negara menghendaki, bukan tukang pabrik yang menghendaki. Tak bisa. Jadi anak-anakku sekalian, saya berharap betul bahwa acara seremonial para wisudawati kita hari ini yang berjumlah 36 orang, saya harap kalian ini adalah cikal bakal yang akan menjadi duta-duta ilmuwan
agamawan, sang religius,